92,5 Maestro FM House with the Sound Maestro. Talk masih mengudara bersama-sama dengan Anda. Dan kita lagi ngobrolin tentang apa sih yang harus dilakuin sama para ladies gitu ya. Tadi Cipang sempat ngomong juga, ternyata kita harus mengerti ya. Sebagai para ladies dulu kali ini ya. Sebagai para ladies kita harus mengerti kebutuhan pasangan kita itu apa. Dia maunya kita apain gitu kan ya. Dia senangnya kalau kita ngapain gitu ya. Harus mengerti dulu gitu loh. Sebelum menjejakkan kaki kali ya, atau mungkin baru menjejakkan kaki pertama kita harus tahu dulu gitu panduannya kita harus ngelakuin apa gitu ya. Jangan sampai udah keburu nyelam dikasih tahu tapi enggak kalau menurut aku mah dia nggak butuh itu gitu kan, itu kan jadi pakai kekeh ya. Tapi walaupun sering terjadi seperti itu ya Cifang ya, kayak udah diingetin lu tuh harusnya tahu dulu nih kebutuhan pasangan ada kamu perjuangan. Apa Ya. Tapi mungkin kebalikannya kayak gini juga nggak sih ladies, kayak oh yaudah gue cobain deh mengerti pasangan aku, ini konteksnya istri yang ngomong gitu ya, tapi udah nyobain nih misalnya sebulan 2 bulan, udah nyobain nih, udah apa yang dia butuhin gue kasih semua misalnya gitu ya, tapi nggak timbal balik nih, gimana dong gitu kan, biasanya yang terjadi kayak gitu ya. Terus jadi mah bukannya makin bener sih pamrih, itu poin 1 aja udah tetot ya. Kan Ya. udah mengasih tanpa pamrih kan, harusnya nggak pandang-pandang bulu gitu kan. Jadi harus lebih dikoreksi lagi ya. Ini kayak kita PR-nya kayak tiap hari ada PR, jadinya ada assignment terus, benar nggak sih? Seumur hidup gak? Iya benar banget. Apalagi mungkin gitu ya, yang mendengarkan juga ya ini kayak satu arah gitu loh, ke siapa tahu ya, kan ada juga ya Sobat Maestro yang sempat WhatsApp juga ke kita tentang durasi dia berkorban untuk pasangannya, kok nggak berubah-berubah gitu ya. Iya, sampai kapan? Sampai kapan nih harus kayak gini? Terus udah gitu nanya ke konselor kita gitu kan, ke narasumber kitanya bingung juga, ya nggak tahu sampai kapan, soalnya aku bukan Tuhan gitu kan. Juga tanteku waktu itu sempat ngomong, ya nggak tahu sampai kapan, pokoknya ya harus berusaha terus sampai dijelasin juga kalau ada masalah itu antar rumah tangga ya selesainya di dalam rumah, nggak boleh di luar gitu kan. Tadi kita udah dengar apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu. Nah sekarang apa yang nggak boleh kita lakukan? Dari siapa nih? Ya, Ibu cewek. Ya, seiring kita bisa masuk dalam dunia pernikahan sih ya pasti ya, kan kita harus tadi belajar tahu kebutuhan suami kan bisa gitu. Tapi kadang-kadang seiring dengan perjalanan pun juga kan ya kadang-kadang kita ada errornya ya. Lebih sering kali ya. Ada ininya gitu kan gitu. Nah kadang-kadang misalnya niat sih udah oke lah misalnya gitu. Oh kita harus misalnya tadi ngasih dengan tanpa syarat gitu kan, yang lain-lain gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan apa yang kita lakukan dalam sehari-hari, ada hal-hal yang istilahnya kita bisa lakukan bahkan justru meruntuhkan suami kita gitu kan. Nah salah satu hal yang misalnya kita bisa jadi meruntuhkan suami itu kadang-kadang kita nih perempuan kan banyak ngomong nih kadang-kadang, terus gitu misalnya kalau udah emosi ini kan misalnya, pengen cepet di ini gitu kan, misalnya cepet diomongin gitu. Nah salah satunya adalah yang pertama itu kritik suami melulu gitu kan, mengkritik suami melulu. Nah itu kan kalau misalnya mengkritik suami kan kadang-kadang menjadikan suami itu jadi minder ya gitu kan, gitu. Siapa sih misalnya orang yang istilahnya gini, mau dikritik melulu gitu kan, padahal mungkin kan belum tentu ya misalnya kan yang dilakukan itu benar-benar yang misalnya gimana banget gitu, tapi seorang istri itu aduh itu nggak bisa berhenti gitu kan, terus aja diingetin, dikritik aja, apa misalnya kadang-kadang mungkin gini, yang nggak baik aja dikritik, yang baik juga dikritik gitu kan, jadi kan mungkin suami juga ngerasa yang gue kerjain tuh serba salah gitu kan, maunya lu tuh apa tuh kan gitu kan, misalnya gitu. Nah kalau yang kedua, nah kesalahannya dicari-cari terus gitu kan, kalau misalnya kita ketemu misalnya sama suami kan, apalagi sekarang misalnya kita zamannya bukan kerja keluar lagi kan, kebanyakan kan di rumah, mungkin kayaknya kelihatan kali ya selama 24 jam mungkin salahnya apa aja itu gitu salah, ya? Ini salah gitu kan. Nah itu dilihat sama si istri itu
lu ini salah itu salah gitu kan, dikerjainnya salah melulu gitu itu ya. Nah itu pun juga bisa meruntuhkan suami gitu kan. Dan yang ketiga itu kata-kata dan idenya diabaikan gitu. Ketika mungkin suami misalnya ngajak ngobrol misalnya dengan kita, terus itu mengemukakan misalnya ide-idenya. Nah kita kadang-kadang mungkin ya, atau mungkin sering juga istilahnya, nggak penting lah gitu kan apa yang diomongin gitu kan, kayaknya nggak menarik gitu kan gitu. Nah itu bisa membuat suami juga merasa, aduh gimana ya gitu kan. Nah itu juga bisa meruntuhkan suami. Yang keempat, mengagumi pria lain. Itunya mungkin kadang-kadang juga kan ya kita suka lirik-lirik kali ya dikit-dikit juga, itu cowok ganteng misalnya gitu, atau gimana, atau kalau nggak drama Korea kan ngelihat ininya nih, wah cakep kan gitu kan gitu. Mungkin kayaknya untuk sekedar misalnya mengagumi untuk misalnya baik nih misalnya gitu, tapi jangan Nggak usah melangkah disebut-sebut. buat ini ya, nggak boleh sering-sering ya Tim ya gitu. Jadi Iya, mungkin suami juga jadi cemburu ya itu ya kan. tahu batas ya, Ci. Gitu, ya. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin secara sadar tidak sadar kita mengagumi, mungkin maksudnya hanya mengagumi gitu, tapi karena kita mungkin kata kita tadi bilang diomongin lagi, apalagi kalau misalnya secara detail spesifikasi mungkinnya wah senangnya di sini apa-apa gitu kan. Nah itu bisa meruntuhkan suami kita juga sih gitu. Yang kelima, kata-kata yang kasar dan kata-kata balasan ya yang kasar, dan juga mungkin tindakan yang kasar juga. Jadi kadang-kadang kita juga mungkin perempuan ya karena mungkin makhluk yang istilahnya senang ngomong juga kali kan, karena kan satu hari itu kan orang bilang kan berapa ribu kata gitu kan. Nah tapi kadang-kadang juga ditambah dengan kata-kata yang kasar gitu kan, istilahnya mungkin ya selayaknya tidak diucapkan gitu kan. Itu tuh juga meruntuhkan suami, dan apalagi dengan tindakan yang benar-benar waduh kasar juga gitu kan itunya. Dan yang terakhir itu kekhawatiran yang dibebankan pada suami gitu. Yang dimaksud dengan kekhawatiran dibebankan pada suami itu mungkin ya kalau kita mungkin hal-hal kecil lah, mungkin misalnya kalau yang saya misalnya ibu rumah tangga misalnya, dikit-dikit mungkin kayaknya ngomong, aduh kayaknya masak susah ya, aduh misalnya ini anak-anak kok ya gini ya gitu misalnya. Terus ya mungkin hal-hal kecil yang gitu yang mungkin secara tidak langsung pun juga membuat suami kita juga jadi kepikiran ya gitu. Padahal kan mungkin kalau suami juga kan ada hal-hal lain yang mungkin sehari-hari mereka juga pikirkan, tapi untuk hal-hal yang demikian dia udah serahin sama kita gitu. Tapi dengan kita yang misalkan terlalu mungkin juga kita juga terlalu khawatir atau gimana, jadi kita juga mengalihkan kekhawatiran kita juga kepada suami gitu. Jadi semuanya itu membebankan suami gitu. Jadi itu keenam 6K ya yang banyak membuat suami itu bisa jadi down gitu kan, meruntuhkan suami gitu. Itu sih yang ini yang boleh saya bagiin. Bener, kayak tadi yang poin terakhir kayaknya kayak menggerutu gitu kali ya Cia. Jadi kayak kita tuh mungkin kalau diskusi sama suami misalnya kayak tadi tuh si anak gini mungkin nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai tarafnya kayak menggerutu terus jadi apa namanya, bukannya menyelesaikan masalah tapi jadi menambah masalah gitu kali ya si cewek ya. Iya betul. Gitu. Soalnya kan sebenarnya komunikasi kita juga penting ya. Kadang-kadang kita kayak ya udahlah dia udah tahu kali gitu kan. Mungkin boleh juga kali ya diobrolin, mungkin misalnya kita khawatir tentang sesuatu tapi mungkin kayaknya lebih cara ngomongnya kali ya, terus benar-benar tepat waktunya enggak gitu kan, suasananya lagi enak enggak, jadi pas lagi kita sampaikan sama suami pun juga kayaknya suami ngerasa ini gitu kan, misalnya nggak jadi beban, terus misalnya fine aja gitu. Mungkin itu aja sih kali ya gitu. Dan cari solusi bareng ya jadinya ya Kia. Gitu. Soalnya kadang-kadang kan yang terjadi kan nggak gitu ya. Kita jadi kayak apa ya? Kalau yang dari obrolan kemarin sih bener, kalau misalnya ada satu masalah
otomatis logiknya sih pasti pengen membela diri nggak sih tadi sama Pak Produser? Ya, kayak gitu. Oh, gue udah melakukan ini kok Betul. gitu. Lu udah ngelakuin apa gitu kan? Natural lah itu, defense wajar Makanya. gitu. Jadi diingetin lagi nih hari ini Sobat Maestro kalau lagi ada masalah gitu jangan defense dulu gitu kan. Karena itu aku ingat banget yang kemarin baru banget kita recording ya. Teman sebelah kita ini bukan teman sparring ya kan. Tapi kita satu tim, tapi kita sempatnya selalu lupa gitu kalau udah ada masalah. Kalau lagi pas lagi baik-baik aja sih baik-baik aja pasti. Tapi kalau udah lagi masalah itu loh. Iya. Dan ingat yang Mas Hendar bilang itu, jangan langsung reaksi, diam dulu aja. Mau 10 detik kek, mau berapa lama, diam dulu, renungin dulu supaya nggak salah ngomong. Masih nyambung sama yang kemarin juga sih. Jadi memang ya jangan sampai apa yang kita diomongin gitu ya, dikeluarin, diucapkan, akhirnya malah bikin sakit hati yang jadi luka dalam gitu kan. Iya benar. Karena Iya kan sih. kebanyakan gitu kan ya Ki ya, itunya. Iya. Jadi karena emosi ya langsung cepet apa yang dipikirin gitu dikeluarin, dan akhirnya kata-kata yang tidak sepantasnya, dan ya itu bikin luka hati sih. Iya. Benar. Dan itu nyambung Kenapa? sama yang tadi si cewek bilang juga sih, ya kalau ngomong memang kudu hati-hati ya, yang itu tadi benar. Nah ini. Ya. Gitu. Mas Hendar juga ingetin juga kan katanya. Ingat banget deh ke Mas Hendar sama Mbak Ino yang ngomong gini, kami itu tidak suka, bukan menghindari masalah, tapi kami paling tidak suka berdebat, dia bilang gitu. Jadi kalau ada masalah, Mas Hendar sama Mbak Ino itu bilang, kita diem dulu, cari dulu, ini tuh goalnya apa, masalahnya apa, terus ini esensi nggak buat didebatin. Nah, itu sih. Iya. Kadang-kadang kan udah masalah. Iya, masalah kecil diilangin katanya, masalah besar. Baru diobrolin ya. Tapi yang paling susah kan ngilangin ego. Wah. Ya itu ego sih benar. Ya. Ya, Ego pasangan ini itu yang kan benar-benar susah. Benar. Setuju gue. Nah seru ya, tapi sebulan ini ya itu sih dapatnya soal ego dan ya ya gue rasa sih, kalau aku rasa sih jadi itulah harus sabar ya, sabar deh. Kalau Itu gue sih mesti senangnya gede sabar gitu. ternyata kan semua pernikahan itu memang punya konfliknya masing-masing, dan semua pernikahan pasti ada konfliknya. Itu bikin gue rada tenang sedikit sih. Maksudnya dia ada teman gitu. Berarti wajar gitu loh. Wajar, konflik gitu kan, wajar. Berdebat. Tinggal yang Kan itu bumbunya. Nah, itu yang bikin jadi makin dekat lagi tuh. Nah, si fenomena itu kan aku nggak ngerti tuh. Itu kenapa sih orang bilang kalau habis pacaran, habis konflik terus jadi mesra-mesraan gitu. Hah? Gitu kan, gue nggak ngerti gitu maksudnya. Tapi anyway, ternyata semua pernikahan ada konflik, dan konflik itu justru bagus. Konflik itu berarti pernikahannya sehat. Konflik itu tidak untuk dihindari, tetapi untuk diberesin kan. Wah, itu bagus banget gitu, bagus banget. Jadi kalau misalkan pernikahan Sobat Maestro, pernikahan kita nih kagak ada konflik, justru situ harus bertanya-tanya, men. Kita ini lagi drama apa enggak ya? Tambahin konfliknya konflik sehat gitu. Nah, berkonflik dengan sehat lah ya gitu ya. Ya, bertengkar dengan sehat, ya kan? Iya. Ya, itu. Gue setuju yang tadi tuh, Citin. Gue seneng ada kata-kata lo yang bilang konflik bukan bukan untuk dihindari gitu ya. Maksud gue di dalam ketika lo membangun rumah tangga atau apapun ya Sobat Maestro, jadi kalau ada konflik jangan dihindari. Semakin kamu hindari, itu semakin kamu sebenarnya hanya untuk menunda aja untuk diselesaikan. Ya sih? Itu kan kemarin itu aku suka banget tuh yang kemarin nih si Indria sama George bagi yang tentang kalau dibiarin menurun kualitasnya. Ya kan? Kalau dipelihara kualitasnya tetap.
Kalau diusahakan Diusahakan. meningkat kualitasnya. Sekarang lu bayangin deh gitu. Sekarang aku ini kan rekamannya di kamar nih ya. Di kamar dan gue liat rak-rak dengan penuh buku. Gue biarin aja, itu si debu ya kan. Belum mungkin ada kecoa kali, debu kali gitu. Debunya juga udah yang tingkat berapa gitu mungkin ya. Ya kan? Itu kalau dibiarin men, kebayang gak kalau konflik itu dibiarin. And then Oh my God. you will have to live with that person like Iya, betul. in another 60 24. years. Oh my god. Gitu kan. Ya kan, mendingan Dan diusahain aja. bukan cuma soal konflik ya, gua rasa ya. Soal tadi juga emotional needs itu diungkapin aja gitu sebetulnya ya. Karena kalau memang cuma dipendem itu nggak terpenuhi, ya lu amelinya antara dua, antara lu ganti cari yang lain, itu yang menuhin itu di luar, gitu kan? 30% itu ya. Yang 30% itu. Atau ya itu menjadi sebuah konflik permasalahan yang bikin bertengkar pada akhirnya, yang sebenarnya sepele karena kita nggak ngomong. Nah, itu jadi kayak kita kayak dibangunin juga ya, kayak lu tuh perlu gitu ngobrolin ini Membangun gitu kan. komunikasi. Itu Yang itu sih sehat. mengusahakan tuh tadi. Kalau Benar, diusahakan kualitasnya naik. Ya. Nah itu Walaupun pas awalnya ini loh, ngawalin ngobrolnya ini kan, kamu tuh perlu apa sih dari aku? Itu kan kayak hah, orang yang diajak ngobrol juga kayak, enggak, gue gak perlu apa-apa gitu kan, kayak gitu pasti kan. Bener loh ya. Kalau gue sih butuhnya ini. Gitu. Terus itu Kalau udah juga gitu pasti, iya deh gue juga butuhnya ini gitu ya. Terus kan nggak bisa dipaksain juga kan yang kayak gitu, bener nggak? iya, Kayak dia ngobrolin kayak gitu yang kemarin kan sempat kita bahas. Kalau kita nanya ya, OR ya. ya suami kita misalnya ada orang-orang yang memang nggak terbiasa untuk membahas hal gitu. Mungkin buat mereka, lebay lah lo teh ngapain sih ngebahas kayak gitu. Ya. Juga nggak bisa paksa juga, bener nggak? Nggak semua yang dilakuin si pasangan A bisa diterapkan di si pasangan B gitu. Yes. Jadi balik komunikasi iya, tapi gimana komunikasinya nggak bisa plek gitu. Iya, caranya nggak bisa sama. Tapi Gitu. prinsipnya mah bisa loh, Ci. Prinsipnya mah bisa. Pelan, harus pelan-pelan. Nggak bisa dipaksain, kayak malah jadi beban. Donor. Kamu baru ngobrol sama siapa? Kamu kok jadi begitu? Terus kan kalau cewek juga harus belajar istilahnya ngomong tuh yang sebenar-benarnya kan, karena orang ada yang ngomong kan gini, cewek tuh aneh ya kalau misalnya itu ngomong A tapi di dalam hati A tapi yang keluar B gitu, suka Ya, gitu ya. sih. Ya betul. Ini kan bikin bingung juga kan. Iya, ini juga sama tune up itu, Ki. Apa tuh? Iya benar. Iya. Si Perlu meter sih. itu harus di tune up. Oh iya, jangan beli mobil baru katanya. Iya. Walaupun justru udah harus karatan ya, walaupun Iya. udah karatan tetap harus pakai itu, oke? Iya, meter itu berfungsi loh. Dulu. Terus kalau kayak radio harus cari tune apa? Cari apa Tune ya? in. Cari frekuensi yang sama ya. Ya. Iya. Benar. Iya. Betul. Ya, ini juga sebetulnya jadi apa ya? Ya mungkin gue nggak tahu sih. Cuman kan zaman dulu suka ada orang yang bilang, ya cinta itu tidak harus memiliki. Buat gue sih, nggak gitu prinsipnya. Cinta itu, ya gue denger Ladies Talk ini gue jadi lebih berpikir bahwa cinta itu justru harus diperjuangkan, ya nggak? Ya. Oh Kalau iya emang banget. lu udah memutuskan memilih seorang pasangan lu untuk seumur hidup karena lu Betul. cinta sama dia, ya kenapa kamu nggak usahakan itu? Ya. Supaya itu tadi. Ya, jadi tune up terus gitu kan. Iya. Pelihara si mobilnya. Betul. Iya kan. Talk show yang kemarin ini kan gitu tuh bikin gue jadi, kalau dia bersikap kayak gitu sama lu, itu tanggung jawab lu loh. Gitu. Iya, itu ngomong ke diri sendiri gitu. Setuju. Tune up berkala gitu ya, tune up berkala. Iya, gitu. Benar. Kalau sampai dia nggak tahu apa-apa yang kita pengenin, ya lu jangan berharap dia tiba-tiba sambar gelek terus, oh gue jadi tahu nih apa yang dimauin sama istri gue ya. Kalau lu nggak ngomong ya itu berarti salah lu gitu ya, bener nggak sih? Iya. Itu kayak Lu nyalahin dia, lu nyalahin diri lu sendiri dulu dah gitu. Bener. Nah, makanya jadi wanita bijak. Nggak, Cifang? Bener dong. Mana, saya boleh kasih pengumuman sedikit? Boleh dong. Iya, jadi kan maksudnya di Ladies Talk ini banyak dibahas ya tentang hubungan
pengenalan kita akan pribadi sebagai seorang wanita gitu ya, sebagai seorang ibu, seorang istri gitu, gimana kita harus bertindak, berlaku seperti yang Tuhan mau. Nah, kan kalau dengerin Ladies Talk ini udah oke banget gitu ya, cuman udah gitu kalau misalnya kita pengen lebih dalam lagi secara personal lah gitu ya, secara personal, nah bisa ikutin tuh, kita bakal ngadain campnya, secara virtual. Elke jangan ayo ikutan. Udah yang buat yang Parno ini bagus banget ya. Ya, Buat yang Parno bagus. Iya. ya. Ternyata buat yang belum pernah punya masalah juga bagus lah itu. Oh iya, betul, pulang dari situ ada masalah, bukan gitu juga gitu. Soalnya dikorek. Gimana di upgrade kalau udah ikut. Virtualnya gimana nih ceritanya? Bakalan seperti apa? Jadi campnya itu diadainnya hari Selasa dan Jumat selama 2 minggu. Jadi tiap Selasa dan Jumat selama 2 minggu gitu. Kita ngadainnya by Zoom aja. Jadi aman kok di rumah masing-masing, yang masih punya kegiatan atau apa di rumah enak ngikutinnya gitu. Itu dimulainya diadainnya 29 Maret, 1, 5, 8 April. Gitu. Itu kan sampai jam 12 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ikutan, ini bagus banget lah. Pastikan teman-teman juga kalau yang udah dengerin Ladies Talk kan, kalau misalnya penasaran apa sih ini teh ngebahasnya, kalau pengen lebih dalam lagi, lebih personal lagi, yuk ikutan. Daftarnya kemana Cipa? Misal mau daftar? Daftarnya boleh ke saya langsung, nggak apa-apa. Via Radio Maestro aja tanyain ya. Ya ke radio boleh. Nanti di tag di Instagram. Ya. Oke. Asik. Ya, ikutan apa itu teh? Bapak mah belum, buat ibu dulu. Punya Buat para bapak-bapak kirim istrinya justru. Oh iya. Tapi ngirimnya jangan kayak istri lu tuh cacat berat gitu, jangan. Justru supaya kita semakin gimana gitu kan. Ikutan deh Mi gitu. Nanti anak-anak aku yang urus Mi gitu. Itu hasilnya kan itu, Ibu Kitin kan itu hasil ikut camp jadi gitu kan. Harusnya bilangnya Pak Prot, kalau sini saya kirim kamu ya biar aku lebih sayang kamu. Cewek bisa juga ngegombal ternyata. Jagoan ya si cewek ternyata ya. Bener banget nih Sobat Maestro, kita sama-sama belajar. Apalagi kalau Sobat Maestro yang emang udah sering banget nungguin Ladies Talk gitu ya, sering gabung, sering WhatsApp juga mungkin cerita-cerita. Nah ini bisa langsung ketemu sama konselor-konselor yang memang sudah pakarnya banget nih Sobat Maestro ya. Jadi bisa langsung dibahas, ada masalah apa, atau mungkin bisa mendalami lagi nih menjadi seorang wanita yang seutuhnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Raja terakhir memang ya kalau kata Ricky ini cool banget ya, luar biasa banget, kita dapat teorinya luar biasa dan prakteknya juga kita dituntun dengan sangat baik gitu ya. Semoga di kuartal Ladies Talk yang selanjutnya gitu ya bisa selanjutnya. Benar, kalau misalnya ini kan film-film gitu kan ada season 2-nya gitu ya. Kita bisa membuka season 2 ini dengan pribadi yang lebih baik lagi, bener ya Ladies ya. Amin. Nah. Lebih berani lagi untuk bicara ya Ladies gitu. Terus. Kok ketawa? Oke, baiklah, terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Terima kasih Sobat Maestro juga. Kami masih menunggu saran mungkin dari Anda, atau ada kritikan untuk Ladies Talk, atau mungkin Anda mau cerita curhatan Anda, boleh langsung aja di 081321 000925 atau DM di Instagram kita Maestro Radio Bandung. Mau cerita apa, mau kritik, saran, boleh banget buat Ladies Talk di sana ya. Oke, kita saatnya kita berpisah dulu nih teman-teman. Ya. Terima kasih ya sudah hadir. God bless ya. Bye. See you next week.